Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perbaikan yang berhasil. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Sukacita melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel aneh dan tangisan yang agak tidak biasa keluar dari mulutnya. Tubuh Old Ground Demon Ghost bergetar tiba-tiba setelah teriakan ini. Dengan segera, roh yang bertahan di kepalanya sepertinya telah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Begitu roh berubah menjadi titik cahaya, inti monster yang ada di dada tubuh mengeluarkan suara sedikit mendengung. Segera energi liar dan ganas melonjak seperti air danau yang naik. Akhirnya, energi bergerak di sepanjang pembuluh darah tubuh seperti sedang diedarkan. Warna putih keabu-abuan di permukaan tubuh menjadi lebih padat mengikuti perubahan dalam jiwa dan inti monster ini. Ukuran seluruh tubuh juga perlahan menyusut. Aura agung yang hampa dari emosi apapun perlahan menyebar dari mayat. Mata Xiao Yan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura ini yang bisa menandingi bintang 4 atau 5 Do Uzong. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, kumpulan cairan emas gelap yang mengambang di depannya perlahan-lahan melayang keluar. Akhirnya, itu tersebar ke mayat sedingin es. Ki. Logam cair dengan suhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau terbakar dipancarkan. Namun, kulit yang terkena cairan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah penyempurnaan tadi, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara larutan emas tua perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih berbau mengepul dari tubuh boneka itu. Bunyi, cici, yang keluar saat suhu tinggi bersentuhan dengan kulit menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas tua ketika cairan benar-benar menyebar ke seluruh boneka. Cahaya emas yang berkedip-kedip itu memberi seseorang perasaan aneh bahwa itu keras. Tatapan Xiao Yan melirik boneka yang ditutupi oleh campuran cairan. Dia menghela nafas dengan lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Setelah itu, boneka itu benar-benar dililitkan. Suhu yang sangat tinggi perlahan merembes keluar. Cairan berwarna emas tua mulai perlahan-lahan masuk ke dalam kulit boneka setelah pemanggangan suhu tinggi yang berulang. Dengan meningkatnya intensitas perambahan ini, warna tubuh wayang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua. Sekilas terlihat seperti sepotong perunggu. Alice Xiaoyan Dirajat. Dia mempelajari warna boneka yang berubah menjadi lebih gelap. Dia berkata, ini hanya warna perunggu? Tercatat di gulungan bambu bahwa boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kategori langit emas, kategori bumi perak, sedangkan kategori manusia perunggu. Warna yang ditampilkan wayang saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa itu termasuk kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiao Yan agak tidak puas. Meskipun Xiao Yan merasa agak kecewa di hatinya, dia tidak segera menghentikan nyala api. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas tua menyerap ke dalam kulit dan otot yang keriput. Metode pemurnian yang disebut boneka setan langit, ini menggunakan bahan logam ini untuk mereformasi kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan besar dia akan mati dengan tubuhnya diledakkan. Namun, boneka ini mampu sepenuhnya mengabaikan rasa sakit yang begitu hebat dengan tidak memiliki indera. Oleh karena itu, jika berhasil disempurnakan, boneka tersebut, yang tidak mengetahui teknik Dou, akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba melintas di atas kulit, yang berisi warna hijau samar, saat larutan emas tua secara bertahap diserap oleh boneka itu. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya segera menatap tubuh boneka itu dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Semakin banyak cahaya perak mulai berkedip dan muncul sementara mata Xiao Yan tetap terpaku padanya, tidak berkedip. Warna perunggu tua di tubuh boneka perlahan-lahan menghilang.
Mengikuti kemunculan cahaya perak, aura yang menyebar keluar dari boneka itu secara bertahap meningkat. Transformasi ini memakan waktu sekitar 10 detik lebih. Setelah itu, boneka perunggu tua berubah menjadi boneka perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit perunggu yang berkedip-kedip di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak yang besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang naik juga tiba-tiba berhenti. Cahaya perak segera meredup dan semua cahaya seakan memasuki boneka itu. Meskipun cahaya perak telah meredup, Xiao Yan merasakan bahwa aura boneka itu tidak berkurang sama sekali. Jelas, hamburan jenis cahaya perak ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok. Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau giok. Setelah itu, ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk menopangnya. Ia tidak bergerak sedikitpun dan matanya adalah dua lubang hitam kosong. Xiao Yan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung beberapa kekuatan spiritual mengalir keluar. Itu secara akurat mendarat di dahi boneka dan perlahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu membentuk bercak darah merah tua seukuran ibu jari. Setelah tetesan darah ini masuk ke kepala boneka tanpa perlawanan apapun dan membekas tanda yang tidak bisa dihilangkan, mata hitam kosong boneka itu perlahan mendapatkan kehidupan yang nyaris tidak terlihat. Itu memutar lehernya yang agak kaku, menundukkan kepalanya, dan memandang Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu, kakinya mendarat di tanah sambil berlutut dengan satu lutut. Kepalanya perlahan menunduk ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan tertutup. Ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa rohnya sepertinya telah dipisahkan menjadi dua. Salah satu dari mereka mengendalikan tubuh aslinya sementara yang lain mengendalikan boneka ini di depannya. Pada saat ini, dia merasakan semacam perasaan yang samar-samar hadir. Boneka di depan akan mematuhi semua perintahnya. Bahkan jika perintah itu untuk menyerang Xiao Yan sendiri, kemungkinan itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan segel spiritual yang tercetak di atasnya, boneka ini akan menjadi pengawal terbaik Xiao Yan karena tidak pernah bisa memiliki pikiran untuk mengkhianati tuannya. Tatapan Xiao Yan mengandung panas yang berapi-api saat menatap wayang langit-langit yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Oh, mungkin lebih tepat menyebutnya boneka iblis bumi karena boneka ini belum mencapai level tertinggi yang tercatat di gulungan bambu. Meski itu hanyalah boneka iblis bumi, Xiao Yan masih cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi ini kemungkinan tidak lebih lemah dari bintang 5 atau 6 douzong. Tatapan Xiao Yan menyapu boneka setan bumi sejenak sebelum dia tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergerak dan bergegas keluar gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Mungkin itu karena kurangnya pengenalan, tetapi setiap kali salah satu kakinya mendarat, itu akan menyebabkan beberapa retakan seperti jaring laba-laba menyebar di tanah. Xiao Yan tercengang oleh kekuatan kuat yang berjalannya. Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas laut magma. Boneka iblis bumi juga berdiri di udara kosong di sampingnya tanpa ekspresi apapun. Pukul ini. Jari Xiao Yan menunjuk ke laut magma di bawah dan memerintahkan dengan keras. Cahaya merah muncul di mata boneka setan bumi saat suara Xiao Yan terdengar. Tinju boneka itu mengencang sebelum ditinju. Ki. Tinju terlempar ke depan dan ruang di depan boneka iblis bumi mulai berubah. Udara sepertinya membentuk busur dengan kepalan tangan di tengah. Dinding udara bertekanan setinggi 100 kaki tampaknya telah membungkus bagian paling depan dari busur itu. Akhirnya, itu seperti bola meriam, membawa cincin yang menusuk telinga saat riak angin yang kuat ditembakkan. Bang! Bola meriam udara dengan keras menghantam magma. Segera, suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergolak dan muncul. Itu dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya sebenarnya menakutkan ini. Perasaan terkejut melintas di mata Xiao Yan saat melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti bisa menyebabkan beberapa dari bintang elit 1 hingga 2 douzong terluka parah. Jika orang itu lebih sial, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh hanya dengan satu pukulan. Wayang langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diwariskan dari zaman dulu.
Kekuatan pembunuhan yang begitu kuat sangat cocok dengan kata menakutkan. Selain itu, boneka Xiao Yan saat ini hanya mencapai tingkat boneka setan bumi. Seberapa kuat wayang langit-langit? Panas meletus di mata Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Namun, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya memperbaiki boneka iblis bumi ini telah menghabiskan mayat Do Uzong bintang 7, inti monster peringkat 7, dan roh elit Do Uzong. Jika dia ingin memperbaiki boneka iblis langit, bukankah dia membutuhkan mayat seorang elit Do Uzun, monster core peringkat 8, dan roh Do Uzun? Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia dengan bijak membuang semua pikiran yang tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan tidak dapat membuat makhluk hidup tetap hidup. Namun, boneka iblis bumi hanyalah boneka yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Boneka iblis bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, saya harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia menggosok cincin penyimpanan. Sejujurnya, bahkan dia tidak percaya diri dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.